Setiap organisasi, baik kecil maupun besar, memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Namun, pernahkah kita bertanya bagaimana sebuah organisasi dapat bekerja dengan baik? Dalam materi ini, kita akan membahas teori kontingensi. Teori kontingensi. Teori kontingensi adalah pendekatan dalam manajemen yang menekankan bahwa tidak ada satu cara terbaik untuk mengelola organisasi. Yang pertama, ada prinsip teori. Di sini ada fleksibilitas, strategi, dan contoh-contohnya. Teori kontingensi mengakui bahwa lingkungan bisnis selalu berubah dan kompleks. Oleh karena itu, manajer perlu memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Keputusan manajerial harus didasarkan pada analisis situasi spesifik yang dihadapi, termasuk faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi organisasi. 2. Faktor yang mempengaruhi keputusan. Ada faktor eksternal atau dari luar. Di bidang ekonomi, fluktuasi ekonomi seperti resesi atau pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi strategi pemasaran, pengembangan produk, dan keputusan investasi. Misalnya, dalam kondisi resesi, perusahaan mungkin perlu mengurangi biaya dan fokus pada efisiensi. Kemajuan teknologi dapat menciptakan peluang baru atau mengancam keberlangsungan bisnis yang tidak beradaptasi. Organisasi perlu terus memantau tren teknologi untuk tetap relevan. Kebijakan pemerintah dan regulasi industri dapat mempengaruhi cara organisasi beroperasi. Misalnya, perubahan dalam undang-undang lingkungan dapat memaksa perusahaan untuk mengubah proses produksi mereka. Dan yang kedua, ada faktor internal atau dari dalam. Di sini meliputi struktur dan budaya organisasi, sumber daya, dan lainnya. Ada struktur organisasi. Jenis struktur misalnya hierarkis, datar, matriks mempengaruhi komunikasi, pengambilan keputusan, dan efisiensi operasional. Kemudian ada budaya organisasi. Nilai, norma, dan praktik dalam organisasi dapat mempengaruhi perilaku karyawan dan efektivitas tim. Sumber daya. Ketersediaan sumber daya manusia, finansial, dan material juga mempengaruhi keputusan manajerial. Manajer perlu mempertimbangkan keterbatasan sumber daya saat merencanakan strategi. 3. Gaya kepemimpinan dalam teori kontingensi. Ada Hersey dan Blanchard. Model situasional Hersey dan Blanchard yaitu memberitahu, telling, menjelaskan, selling, berpartisipasi atau participating. Kemudian ada Lawrence and Lars. Model ini menekankan bahwa efektivitas organisasi tergantung pada kesesuaian antara struktur organisasi. 4. Ada aplikasi dalam manajemen, ada pengambilan keputusan, strategi bisnis, dan pengelolaan tim. Strategi harus dirancang dengan mempertimbangkan faktor-faktor kontingensi. Misalnya, strategi pemasaran dapat disesuaikan dengan perubahan tren pasar atau preferensi konsumen. 5. Keuntungan. Di sini ada adaptif, efisien, tepat sasaran. Organisasi yang menerapkan pendekatan kontingensi cenderung lebih adaptif terhadap perubahan dan tantangan. Dengan menyesuaikan strategi dengan situasi, organisasi dapat meningkatkan efektivitas operasional dan kepuasan karyawan. Manajer yang memahami konteks situasional dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan relevan. Mereka dapat menghindari pendekatan yang kaku yang mungkin tidak sesuai dengan keadaan. Yang keenam, kritik membutuhkan analisis situasi yang mendalam. Menganalisis situasi secara mendalam memerlukan sumber daya dan waktu yang mungkin tidak selalu tersedia. Organisasi kecil mungkin tidak memiliki kapasitas untuk melakukan analisis yang mendalam. Karena bergantung pada konteks, sulit untuk menerapkan temuan secara luas. Apa yang berhasil di satu organisasi mungkin tidak berhasil di organisasi lain. Ini dapat menyebabkan kebingungan dalam penerapan teori. Yang terakhir, 7 contoh nyata. Di sini kami mengambil contoh pandemi COVID-19. Perusahaan beradaptasi dengan sistem kerja dari rumah. Selama pandemi COVID-19, banyak organisasi yang harus beradaptasi dengan cepat. Mereka menerapkan pendekatan kontingensi dengan mengubah cara kerja, memperkenalkan kebijakan kerja dari rumah, dan menyesuaikan produk atau layanan mereka untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Terakhir, ada kesimpulan. Teori kontingensi menawarkan pandangan yang realistis dan pragmatis tentang manajemen, dengan menekankan pentingnya situasi dan konteks.
Teori ini membantu manajer untuk lebih memahami lingkungan yang mereka hadapi dan untuk mengembangkan pendekatan yang lebih fleksibel dan responsif. Manajer yang efektif adalah mereka yang dapat menyesuaikan pendekatan mereka berdasarkan faktor-faktor yang relevan, sehingga meningkatkan peluang keberhasilan organisasi. Dalam dunia bisnis yang terus berubah, penerapan teori kontingensi dapat menjadi kunci untuk bertahan dan berkembang. Sekian pemaparan materi teori kontingensi dari kelompok 4 dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.